ini kuliah hari ini. Oke, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi pada kuliah hari ini kita akan membahas masalah persamaan Bernoulli sama momen inersia. Oh sorry, persamaan momentum dan momen inersia. Kayak gitu. Sebenarnya untuk persamaan Bernoulli ini sebenarnya sama prinsipnya dengan yang kinematika zat cair, yaitu Q yang masuk sama dengan Q yang keluar. Kayak gitu. Q in sama dengan Q out. Nah, untuk Bernoulli sendiri uh, mungkin lebih kompleks dikarenakan kalau misalnya yang kinematik kemarin kan kita hanya berpacu sama luas, volume, sama kecepatan gitu kan, AV gini, AV kayak gini. Nah, kalau Bernoulli kita banyak atau ada beberapa parameter lain seperti kayak pressure head, kemudian elevasi, dan lain-lain kayak gitu. Oke, secara general kayak gitu, hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Jadi intinya adalah tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Jadi dalam hukum Bernoulli itu biasanya kita emphasize kalau misalnya tekanannya menurun. Jadi ini pressure ya, ini pressure, ini ada velocity atau kecepatan. Jadi kalau misalnya tekanannya menurun, berarti kecepatannya meningkat. Ini kan berbanding terbalik kayak gini. Berarti nanti kalau misalnya kalian familiar sama rumusnya, sebenarnya kalian bisa atau gampang untuk mendefinisikan hukum Bernoulli itu seperti apa kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti ini. Ketika kemarin kita udah bahas masalah kontinuitas, di mana aliran yang mengalir sama dengan aliran yang keluar, Q in sama dengan Q out. Ini berpengaruh di luas, volume, dan lain-lain. Oke, dia masih contoh yang sama sebenarnya terkait kontinuitas, yaitu Q sama dengan A dikali V. Saya kira nggak ada masalah. Ini juga masih sama. Oke, ini sambil ini ya, kita overlap dengan persamaan momentum. Jadi kalau berbicara masalah persamaan momentum, kita berbicara masalah massa dengan kecepatannya. Jadi kalau misalnya kalian familiar atau masih ingat ketika di sekolah menengah yang mungkin jurusan IPA yang ngambil fisika kayak gitu, untuk gaya itu kan dipengaruhi sama mass sama velocity. Nah, itu yang akan kita bahas di persamaan momentum pada topik ini. Di mana untuk massa itu kita bisa ambil dari massa jenis dikalikan dengan debit flow rate-nya seperti apa, baru dikalikan kecepatan didapatkan gaya untuk persamaan momentum. Oh, ini contoh soal ya. Sebenarnya kalau beberapa contoh soal nanti ada penjelasan sendiri sih nanti di video-video lain. Jadi mungkin kita lebih concern terlebih dahulu di teorinya. Habis itu kalau misalnya masih ada waktu kita bahas beberapa soal terkait persamaan momentum, persamaan Bernoulli kayak gitu. Oke, ini ketika kita diminta untuk mencari persamaan momentum ya. Oke, sambil coba deh kita coba di sini. Jadi ini ada sebuah pipa kan. Sebuah pipa kita punya debit 0,01 meter kubic per second. Ini inflow-nya di sini, inlet. Ini outlet-nya. Oke, bentuknya kan seperti ini. Diameter 1, 100, diameter 2 lebih kecil, 25 mm. Oke, stepnya sama. Kita nyari luasnya terlebih dahulu. Luas di poin 1, luas di poin 2 dengan rumus seperempat pi d kuadrat lingkaran ya. A1, A2 dapat. Kemudian kita mencari velocity pada poin yang pertama, kan debitnya 0,01. Kita punya luas, kita dapat kecepatan di inlet sekian. Jadi habis itu di velocity pada poin 2 kita dapat debit lagi juga kan sama debitnya. Jadi ini inlet, outlet, ini kan sebenarnya gampang kan kalau misalnya tadi ada soal perbandingan debit di inlet sama outlet kan 1:1 kan sama. Berarti ketika kita dapat debit di inflow 0,1 berarti yang di outlet juga 0,01. Ini juga sama, ini kita punya luasnya sekian, dapat kecepatannya.
Nah, setelah itu kita baru mencari perubahan yang terjadi, perubahan gaya yang terjadi dikarenakan persamaan momentum. Jadi sebenarnya stepnya kurang lebih sama kayak kemarin hukum kontinuitas, cuman kita masuk lagi di persamaan momentum dengan rumus seperti ini. Kita punya debit 0,01, kecepatan outlet sama inlet, jadi kayak gap selisihnya itu berapa kecepatannya. Kan persamaan momentum adalah perubahan yang disebabkan perubahan kecepatan kan. Nah, untuk massa jenis ini beda-beda ya. Ini massa jenis air sebenarnya. Cuman beberapa case kita biasanya nyebut persamaan massa jenis air kan 1000. Ini 998,2. Jadi nanti tergantung nanti case-nya seperti apa. Tapi secara general nilainya 1000. Oke, dapatnya 190,6 Newton. Ini untuk gaya momentum yang terjadi. Oke, ini masih sama terkait persamaan momentum. Nah, ini kalau misalnya persamaan momentumnya ada di pipa yang bengkok itu beda ya. Persamaan sebenarnya sama step-stepnya, cuman kita nyari apa ya? Equation di sumbu X sama sumbu Y. Jadi ketika kita berbicara masalah sumbu X, nanti rumusnya akan ini diintegrasi, bukan diintegrasi, di explore, di extend menjadi ada fungsi trigonometri seperti sin sama cos. Nanti kita bahas di next slides. Ini apa ini? Ini masih persamaan momentum. Oh, ini masih kebanyakan soal ya. Kita ke teori terlebih dahulu ya, sebelum ke soal-soal. Ini masih persamaan kontinuitas, hukum. Oke, ini Bernoulli dulu aja. Oke, jadi yang sebelum tadi adalah persamaan kontinuitas sama momentum yang diintegrasi jadi sebuah soal study case kayak gitu kan. Oke, kita masuk ke Bernoulli terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita lanjut lagi di sebelumnya yang momentum. Ini Bernoulli. Oke, pada hukum Bernoulli kita punya energi potensial. Misalnya ini ada sebuah kayak pipa gitu kan, pipa mengalir. Jadi kita masih sama ya, bendanya itu debit mengalir dalam suatu pipa kayak gitu. Entah itu pipanya di atas atau di bawah lantai, nanti kita ada case seperti itu. Jadi kita punya energi potensial dengan rumus mgz. Jadi z itu biasanya kita sebut dengan ketinggian atau height. Itu h atau z. Kemudian energi kinetik kita setengah mv kuadrat. Masih ingat pekan lalu bahwa O itu kita bisa sebut sebagai velocity ya. Kemudian potensial energi per unit weight itu z atau ketinggian. Oke, habis itu kita punya rumus seperti ini. Jadi ini adalah rumus untuk secara general ya, secara general terkait Bernoulli nanti. Jadi kita punya rumus yang untuk menentukan pressure head. Ini satu ya, satu itu pressure head. Ini pasti rumusnya juga akan sama. Jadi kalau misalnya ada case atau soal kayak gitu, ini adalah rumus basicnya. Kemudian ini adalah rumus buat kecepatan, perubahan kecepatan ya, velocity head. Sama Z. Z ini elevasi tadi ya, elevation head. Jadi ada 3 poin utama ketika kita nanti mau atau bertemu suatu kasus yang berhubungan sama persamaan Bernoulli. Jadi kita punya pressure head, velocity head, elevation head. Jadi ingat-ingatnya gampang. Pressure head berarti kan P per rho G. Velocity head, velocity kecepatan V kuadrat per 2G. Elevation head, Z. Kayak gini. Nanti ketika kita integrasikan dengan persamaan kontinuitas, jadi misalnya ada pipa seperti ini kan, pipa seperti ini dengan prinsip Bernoulli bahwa kita punya di inflow ini, Bernoulli di inflow itu sama dengan Bernoulli di outflow, kan sama yang di inflow sama dengan outflow. Jadi P1 per rho G plus V1 kuadrat per 2G plus Z1 sama dengan, iya sama kayak gitu. Jadi intinya rumusnya kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya tadi di kontinuitas kan cuma Q sama dengan A dikali V kayak gitu kan. AV ini adalah kayak basic atau general equation. Kalau misalnya untuk yang Bernoulli equation kita lebih ke ini. Kita ada pressure head, velocity head sama elevation head. Dimana
yang inflow sama yang outflow itu kita bisa sebut sebagai nilai yang konstan. Oke, jadi sebenarnya tadi rumusnya seperti ini dan kita bisa menyebutnya sebagai kayak pressure kinetic potential total, energi kinetik potensial tekanan. Jadi energi plus energi per unit weight. Oh sorry, pressure energi per unit weight. Jadi pressure tadi ya, pressure head. Kemudian kinetik energi per unit weight. Kinetik kan dipengaruhi sama kecepatan. Di V, potensial energi per unit weight ini yang elevasi Z. Jadi P per rho G V kuadrat per 2G plus Z. Kurang lebih seperti itu kalau kita mendefinisikan Bernoulli dalam terms kalimat seperti ini. Nah, untuk restriction atau limitasi bahwa suatu sistem itu bisa pakai Bernoulli itu yang pertama alirannya harusnya steady. Alirnya steady. Kemudian massa jenisnya konstan. Jadi misalnya dalam sebuah pipa gini, ini harus fluida yang sama. Jadi misalnya massa jenis air itu kan 1000 gitu kan. Berarti seluruh yang ada di sini harus massa jenis fluidanya harusnya air. Kalau misalnya mau minyak berarti semuanya minyak. Kalau misalnya mau oli berarti semuanya oli. Jadi jangan sampai untuk yang inflow masuk ini beda sama yang outflow di sini jenis fluidanya. Jadi restrictionnya ini atau apa istilahnya? Batasan untuk pengaplikasian persamaan Bernoulli adalah steady, kemudian massa jenisnya konstan, kemudian kehilangan atau gesekan energi gesekannya negligible. Kemudian it relates the states at 2 points along a single streamline. Jadi kondisinya adalah dia masih dalam satu streamline ya. Kan bisa jadi di sini ada pipa lagi. Kan sistem di XY AB ini kan beda debitnya karena udah beda sistem. Intinya adalah kurang lebih perlu satu sistem seperti ini untuk menemui atau memenuhi persyaratan kondisi di mana bisa diaplikasikan persamaan Bernoulli kayak gitu. Oke, misalnya seperti ini. Ini contoh ya. Contohnya, ini special case. Ini aja, bagian ini dulu aja. Jadi misalnya kita diminta untuk mencari tekanan dan velocity within a contracting and expanding pipe. Jadi kita punya pipa di sini, sama sebenarnya prinsip case-nya kayak yang kemarin-kemarin. Kita punya pipa di sini dengan diameter sekian, pipa di sini dengan diameter sekian, kita punya fluida dengan density-nya ini. Berarti ini kayaknya bukan air sih, ini 960. Intinya fluida, cuman bukan air. Kemudian flowing steadily di sebuah tube pipa seperti ini, diameter yang pipa 1 100, pipa 2 80, the gauge pressure itu 200 kN per meter kubik. Kita punya pressure di sini. Kita punya velocity di sini itu juga sama, 5 meter per second. Nah, untuk the tip is horizontal, berarti Z-nya sama. Jadi elevation head-nya sama. Kita diminta untuk nyari pressure gauge di section 2 seberapa kayak gitu. Oke, kita pakai rumus yang sama kayak prinsip Bernoulli ya. Ini prinsipnya kita diminta untuk mencari yang ini. Oke, karena ini massa jenisnya sama, gravitasinya sama, kita bisa coret. Ini sama, coret. Dapatnya ini aja kan. Oh ya, karena elevasinya sama, Z1 sama dengan Z2, kita bisa coret juga. Oke, dapatnya seperti ini. Kemudian kita pakai rumus kontinuitas, sama yang kontinuitas, kita punya V2, sehingga untuk pressure yang di P2 ini, setelah dianalisis pakai yang ini, kita dapatnya sekitar 182,7. Jadi perlu diingat bahwa ketika kecepatan meningkat, tekanannya menurun. Kayak prinsip yang tadi awal di presentasi awal kita bahas. Jadi kalau misalnya pressure-nya meningkat, berarti velocity-nya menurun. Kalau misalnya pressure-nya menurun, berarti velocity-nya meningkat. Oke. Oke, ya, ini piezometer beda case ya. Nanti kita bahas piezometer, ventimeter setelah ini persamaan Bernoulli.
Oke, kita masih sama bahas masalah persamaan Bernoulli. Jadi rumusnya seperti ini. Oh ya, tadi kan untuk yang yang ini persamaan Bernoulli massa jenis per dikali gravitasi itu bisa disebut dengan gamma di sini ya. Jadi gamma itu massa jenis dikalikan gravitasi. Jadi jangan bingung misalnya nanti ada case yang seperti itu. Kurang lebih sama intinya. Jadi buat bedain kalau misalnya ya kan biasanya kan sama kan massa jenis sama gravitasi nilainya. Kalau dalam satu prinsip Bernoulli ya, karena massa jenis harus sama. Kalau misalnya massa jenis di inflow sama outflow-nya beda, itu nggak bisa diaplikasikan persamaan Bernoulli. Prinsipnya seperti itu. Oke, nah ini cara gambarnya. Mungkin ini agak susah-susah banget sih sebenarnya. Cuman untuk misalnya dapat study case atau mengerjakan suatu soal atau kasus kayak gitu, um, kalau misalnya bisa atau bayanginnya itu bisa bayangin atau bisa gambar persamaan Bernoulli itu nanti untuk apa istilahnya analisis solusinya lebih gampang kalau misalnya udah punya sketsanya. Kayak yang kemarin kita perlu sketsa masalah pipa ketika mengecil terus membesar kayak gitu itu kan lebih gampang untuk di imagine kayak gitu. Sama halnya kalau misalnya kita mengerjakan suatu case yang berkaitan dengan persamaan Bernoulli. Oke, jadi persamaan Bernoulli tadi ada 3 poin ya, ada 3 poin. Pressure head, kemudian velocity head, sama elevation head. Itu 3 yang perlu diingat-ingat aja sebenarnya. Kalau misalnya udah inget ini, gampang buat ngingetin rumusnya. Tadi ini kan P sama dengan rho G. Velocity berarti velocity per 2G, elevation Z. Kayak gini doang sebenarnya. Nah itu nanti kita aplikasikan itu di sketsa, di garis energinya. Jadi ini misalnya ada suatu ini pipanya itu ini sebenarnya yang ini loh. Nah yang abu-abu ini. Kayak gitu. Oke, itu kita misalkan satu pipa gitu kan, satu pipa. Nah kita diminta untuk menggambar garis energi untuk prinsip Bernoulli kayak gitu. Oke, jadi yang pertama urut-urutannya adalah dari bawah sampai atas itu adalah elevation head, elevation head, kemudian pressure head, baru velocity. Oke, ini kebalik ya. Ini elevation head, kemudian pressure head, velocity. Urut-urutannya selalu itu. Kayak gitu. Jadi untuk gambarnya itu, jadi kita perlu memberikan titik tengah di pipa ini. Jadi misalnya pipa yang inflow ini, kita titik tengahnya di sini misalnya. Titik tengahnya di sini, yang outflow di sini. Oke, nah untuk titik tengah yang pipa ini sampai ke bawah, sampai ke datumnya itu, kita biasanya nyebutnya sebagai Z atau elevation head. Oke, Z1. Sama dengan yang di outflow, Z2 dari titik tengah ini sampai ke datumnya. Setelah itu baru titik tengah sampai ke atas paling pojok pipanya, sudut pipanya, permukaan pipa itu adalah pressure head. Jadi P1 per gamma, P2 per gamma. Setelah itu kita bikin velocity head itu di atas pressure head. Jadi V1 kuadrat per 2G bentuknya akan seperti ini. Kemudian menurun ke V2 kuadrat per 2G. Nah, kita kan udah dapat semua ya, udah dapat semua untuk Z1, Z2, kemudian pressure head 1, pressure head 2, kemudian kita punya velocity head 1, velocity head 2. Oke, jadi ini karena trennya apa istilahnya ini? Slope-nya seperti ini, kita bisa menyesuaikan slope dari velocity head 1 sampai 2 kurang lebih seperti ini. Oke. Ini bentuknya akan seperti ini. Jadi ini nggak harus seberapa tinggi tuh nggak diestimasi aja nggak masalah sebenarnya. Karena ini buat sketsa aja. Nah, habis itu untuk mendapatkan HL ini, itu adalah kita tarik garis dari velocity head yang di inflow ini, sama velocity head yang di outflow. Nah, itu nilai dari HL untuk
mendapatkan hydraulic grade sama energy grade. Nah, untuk hydraulic grade ini adalah pressure head ditambah elevation head. Jadi hydraulic grade line itu ini. Itu adalah pressure head ditambah elevation head. Kemudian energy grade adalah hydraulic grade ditambah velocity head. Jadi energy grade line-nya itu di sini paling atas. Kita bisa dapat kayak gitu. Kita coba cek di contoh yang lain, misalnya gambar lagi ya. Ini pipanya. Ini pipanya, pipa inflow, pipa outflow. Sama yang pertama kita cek center line. Center line 1, center line 2. Tadi kayak ada yang ini ya ngecat ya. Itu saya nggak bisa lihat di layar sini karena screen. Kursornya kurang kelihatan, Pak. Iya Bang, bener sekali. Kenapa? Kursornya kurang kelihatan. Jadi kabur-kabur matanya bangun pagi suruh lihat kecil kayak gitu. Kursor apa sih? Yang Itu loh titik Bang. tulisan Iya, merah ini. yes, very small. Not Yang look. ini. Itu loh Bang yang buat nunjuk itu loh. Titik merahnya yang Oh, buat nunjuk itu very small. ini. Ya, kan kurang gede itu Tapi Bang. Titiknya yang ini buat tapi kalau ngarah oh iya. Tapi kalau misalnya selain gambar di sini masih kelihatan gedenya. kelihatan. Oh, oke. Oke, jadi mungkin ini ya saya gedein aja poinnya. Jadi ini pertama kayak tadi kita kan punya pipa satu ini kan, pipa satu di sini, pipa satu di sini, pipa satu, terus ini pipa 2. Pipa 2 di ini inflow, ini outflow. Kayak yang case yang tadi itu. Sama stepnya, yang pertama kita buat center line ini, center line. Jadi intinya di tengah-tengah sih sebenarnya. Habis itu baru kita bikin titik tengah di pipa satu di sini, pipa 2 di sini. Kayak gitu. Nah, kemudian sama dengan step yang sebelumnya ini, step yang sebelumnya kita pertama adalah kita nyari elevation head yang paling bawah. Elevation head adalah dari titik merah ini ke bawah sini, datumnya. Itu adalah Y1 misalnya. Untuk height atau simbol itu bisa banyak sih sebenarnya, bisa H, bisa Y, bisa Z, bebas. Cuman perlu konsisten kalau misalnya mau pakai simbol-simbol itu. Kemudian untuk untuk yang inflow, yang outflow juga sama, dari titik tengah stream center line ini ke datum itu adalah Y2. Y2. Oke, setelah elevation head kita naik ke angka 2 yaitu pressure head. Berarti pressure head itu cuman oh ini ada piezometer head ya. Mungkin perlu di clarify terlebih dahulu. Jadi untuk yang case ini kan nggak ada kayak piezometer di sini, sehingga ini kita bisa langsung ke sini untuk pressure headnya. Tapi kalau misalnya ada kayak piezometer nanti ada di case-nya, berarti kita perlu apa istilahnya, bikin garis piezometric head terlebih dahulu. Nah, gimana cara gambar garisnya? Oke, kalau ada piezometer kita gambar garisnya seperti ini. Ini kan pipanya slope-nya miring ke kanan menurun kan. Jadi kita bikin kayak gini, titik-titik bebas sebenarnya. Nah, habis itu kan ini ada kayak apa ya, transisi dari lebar ke mengecil kayak gini. Kayak kita pakai kayak gini. Habis itu udah lurus lagi. Habis itu kita lurus kayak gini. Itu buat piezometric head. Setelah itu ketika kita udah bisa gambar piezometric head, baru kita ini bikin garis pressure head dari titik tengah ini ke piezometric head. Itu adalah pressure head P1 per gamma. Sama kayak yang di outflow dari titik tengah sampai ke piezometric head, itu P2 per gamma. Kemudian kita bikin total head. Total head itu yang paling atas ya buat yang velocity head. Sama seperti ini, karena ini kita punya apa ya ini istilahnya, kayak transisi gitu, transisi dari membesar mengecil. Kita bikin sketsa garis total head terlebih dahulu, miring slope-nya, habis itu kita ke bawah,
itu total head. Sehingga untuk yang isometric head ini kan sampai sini kan, sampai ke atas total head itu adalah V1 kulit per 2G velocity headnya. Kemudian kita masuk ke yang pipa 2, di sini dari pressure head sampai total head kita sebut sebagai velocity head yang kedua kayak gitu. Nah, perbedaan elevasi velocity head yang pertama ini sama yang kedua kita sebut dengan H1 headnya. Kayak yang ini. Ini juga sama, tapi ini terlalu kecil ya kayaknya. Tapi kalau misalnya udah ini ya step-stepnya udah familiar, kayaknya kalau misalnya diminta jelasin ini kayaknya nggak terlalu sulit sih sebenarnya. Misalnya seperti ini, misalnya kita punya ini kan pipanya kan, ini kan pipanya. Oke, ini pipanya kan. Pertama kita bikin central line terlebih dahulu, tengah-tengah ini sampai ke datum Z1 sampai ke datum lagi Z2. Step yang berikutnya juga sama, kita bikin hydraulic grade line. Gimana ini? Oh ini hydraulic grade line. Itu sebagai pressure head. Kita naik ke energy grade line, ke atasnya lagi itu sebagai P1 kuadrat per 2G. Gap-nya antara velocity head yang paling atas sama bawahnya ini adalah H. Kurang lebih kayak gitu untuk gambar yang persamaan Bernoulli. Ada contoh nggak ya? Kayaknya biasanya bikin contohnya gitu deh. Bentar, saya coba cek terlebih dahulu. Oh iya, sampai sini ada pertanyaan nggak terkait gambar yang masalah Bernoulli ini? Oke, kalau misalnya nggak ada, kita coba ke ini ya, contoh soal satu. Sebenarnya ada banyak, cuman saya udah ada beberapa video aja terkait persamaan Bernoulli. Cuma kita coba cek yang ini ya, suatu pipa mempunyai luas tampang yang mengecil dan diameternya 0,3 meter. Oke, di mana 0,3 meter. Jadi misalnya kita sketsa terlebih dahulu ya. Kita punya pipa luasnya 0,3 meter. Misalnya segini, 0,3 menjadi 0,1 berarti kan mengecil ya. Mengecil kayak gini. 0,3, 0,1, selisih elevasi tampang 1 dan tampang 2 adalah Z dengan tampang 1 di bawah. Berarti pipanya naik seperti ini. Jadi pipa 1 di bawah, pipa 2-nya di atas kayak gitu. Jadi selisihnya ini adalah Z. Pipa mengalirkan air dengan debit sekian, tekanan di tampang adalah 2 kg. Oh, ini udah masalah data-data doang. Oke, kita gambar terlebih dahulu ya. Misalnya tadi ini pipanya, bentuknya seperti apa ya? Kan membesar ke mengecil. Oke, kita bikin titik tengah terlebih dahulu, titik tengah. Kayak streamline. Oke, kita punya ini yang satu, ini pipa 2, di mana kita punya ini, coba ini adalah datumnya ya. Ini kan tadi bedanya Z. Di soal ini bedanya Z. Selisih elevasinya Z. Kita punya diameter 0,3 sampai 0,1. Ini di 1 0,3, ini di 2 0,1 kayak gini. Oke, habis itu kita gambar terlebih dahulu sama kayak yang tadi ya. Kita gambar garis tekanan. Karena ini membesar ke mengecil, berarti slope-nya kita pakai prinsip ini, diameternya. Diameter kiri sama kanan kan membesar mengecil. Berarti kan kurang lebih seperti ini gambarnya. Sorry. Oke, misalnya di sini ke sini. Misalnya ya. Ini adalah garis tekanan. Garis tekanan ini kita bisa mention sebagai tadi pressure head.
pressure head P per gamma, P1 per gamma kayak gitu. Yang untuk yang di sini P2 per gamma kayak gini. Habis itu kita gambar garis tenaganya. Garis tenaga. Oke. Garis tenaga. Itu kita dapat velocity head di sini. Velocity head per 2G ini sama V2 kuadrat per 2G. Nah, ini kenapa kita nggak ada kayak elevation head di sini? Sorry, di contoh yang mana tadi ya? Oh, ini. Nggak ada ini. Dikarenakan tadi soalnya kita udah punya selisih elevasinya di Z ini. Jadi untuk datumnya kita ngikut elevasi pipa 1 dengan pipa 2. Nah, datumnya adalah kita dari center line di pipa 1 sama pipa 2 ini. Itu adalah Z. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita kan udah dapat prinsipnya seperti ini kan. Baru kita bisa menyelesaikan konsep Bernoulli dari data-data yang ada di sini. Jadi misalnya kita punya sorry, kita dari mana ya? Kita dari debitnya terlebih dahulu. Debitnya diketahui nggak sih? Debit 50 liter per detik. 50 liter per detik. Atau kita bisa sebut sebagai 0,05 meter kubik per detik. Oke, kita nyari apa yang belum ada ya? Kecepatan ya, coba kecepatan. Kecepatan di pipa 1 misalnya, pipa 1 dan 2. Kecepatannya adalah debit dibagi dengan luas. Ya kan, debitnya 0,05 seperempat PD kuadrat. Dianalisis hasilnya nanti adalah 0,707 meter per second. Kemudian kecepatan yang di poin yang kedua, kita juga punya yang sama. Debitnya itu ada, kita punya luas 2 juga ada, luas 1, hasilnya adalah 6,366 meter per second. Oke, kita masuk ke tekanan tadi ya. Kan tekanan diketahui di sini adalah 2 kg force. Apabila tekanan pada tampang 2 tidak boleh kecil dari 1 kg force, hitung nilai Z. Jadi kita diminta hitung ini kan, elevasi ini kan. Elevasi ini berapa? Oke, kita punya tekanan dan tinggi. Tekanan dan tinggi. Tekanan dan tinggi kita punya P1 tadi 2 kg force per cm persegi. Itu samanya kayak 2 kali 10.000 kilogram force per meter. Kan kita pengen nyamain satuannya sebagai meter, kilogram, dan seterusnya kayak gitu. Kemudian P1 per gamma yang pressure head itu, pressure head ini, itu adalah 20.000 per 1000. Sama dengan 20 meter airnya. Nah ini gamma ini kan tadi rho dikalikan G kan. Biasanya kan massa jenis 100 dikalikan sama gravitasi 10. Dapatnya 1000. Menjadi 20 meter air. Nah kemudian kita nyari yang di P2. P2 per gamma. Dengan cara yang sama. Kita diminta agar untuk yang di P1 itu nilainya tidak boleh kecil dari 1 kg force. Berarti kita pakai yang 10.000 itu. Nilainya sama. Jadi kan 1 kg force kemudian jadi 10.000 kg force per meter kubik bagi 1000. Berarti kita punya 10 meter air di sini. Nah, kita langsung udah dapat seluruh value-nya ya. Jadi kita masuk ke Bernoulli yang kita bahas, yang kita pakai. Pressure head P1 per gamma plus V1 kuadrat per 2G plus elevasi Z1, kemudian P2 gamma plus V kuadrat per 2G plus Z2. Oke, P1 gammanya di sini kita punya 20. Kemudian V1 kuadrat itu tadi kita punya kecepatan 0,707.
Oke, kuadrat per 2G biasanya 9,8 ditambah Z. Z1 di sini kan dia nggak punya kan di sini. Z1. Dia kan 0 karena dia di datum. Di sini kita nyari Z ini berarti kan Z2. Oke, kita dapat 0 sama dengan P2 per gamma itu 10. Kemudian V2 kuadrat itu 6,366 kuadrat per 2 kali 9,81 ditambah Z2. Sehingga Z2 di sini adalah kita punya Z 7,96 meter. Like that. Oke, kita coba gambar pipa lagi ya. Kita coba gambar pipa yang Bernoulli tadi. Misalnya dengan case yang beda kayak gitu. Misalnya ini. Saya punya pipa. Awalnya pipanya segini, kemudian mengecil. Ini kan mengecil. Oke. Kemudian membesar lagi. Kira-kira gambarnya seperti apa? Dengan konsep yang tadi ya, dengan sama konsepnya dengan yang kita bahas sebelumnya. Dua contoh sebelumnya. Contoh yang ini 1, 2, 3, gambar yang ini 4. Nah, gimana kalau misalnya kita punya 2 transisi dari pipa biasa terus mengecil habis itu membesar lagi. Oke, stepnya sama. Kita tadi perlu ingat prinsipnya bahwa untuk yang paling bawah itu elevation head, kemudian pressure head, baru ke velocity head. Oke, kita bikin streamline tengah-tengahnya. Gimana ya ini? Kita bikin streamline, intinya ini asumsikan di tengah-tengah ya. Kita titik sini, titik sini, titik sini. Kan kita punya 3 pipa. Jadi kita sebut ini 1, ini pipa 2, ini pipa 3. Oke, ini kita punya datum di sini. Susah banget bikin garis lurus. Ini datum. Oke, kalau kita udah dapat streamline tengah, habis itu kita udah mention atau asumsi datum di bawah pipa tersebut, kita bisa bikin garis elevation head. Elevation head Z1, Z2, Z3. Oke, kita masuk ke garis tekanan yang di atasnya, berarti kita masuk ke yang pressure head. Oke, pressure head di sini ini bebas sebenarnya tingginya seberapa ya. Kita kan cuma pengen tahu sketsanya aja. Jadi ini karena biasanya kita gambarnya miring ya. Miring ini gimana sih miring? Miring. Nah, kemudian ada transisi ke kecil. Itu kan menurun gini kan, menurun. Oke, terus miring lagi. Nah, ini ada transisinya membesar. Berarti kita naikkan garis tekanannya ke atas. Aduh, gimana ini? Oke. Di situ miring lagi. Oke. Kurang lebih seperti itu. Itu garis tekanan ya. Nah, untuk gambar garis yang velocity head itu nanti beda. Ntar kita bahas. Kita udah punya garis tekanan, kita tinggal tarik ke atas. Ini adalah P1 per gamma. Kita punya di sini P2 per gamma. Di sini kita punya P3 per gamma, kayak gitu. Oke, kita masuk ke garis tenaga. Garis tenaga itu sama sebenarnya prinsipnya, cuma nanti kita akan coba bedain ya. Garis tenaga sama, kita slope-nya segini, terus pipanya menurun, kayak gini kan. Nah, habis itu kan ada perubahan elevasi lagi. Nah, itu beda sama garis tekanan yang ngikutin bentuk pipanya. Tapi kita tetap menurun gini. Habis itu kita slope-nya sama, kayak gini. Jadi tangganya untuk garis tenaga bedainnya kayak gitu. Oke, kita udah punya garis tenaga di sini. Ini garis tenaga. Oke, kita punya di sini velocity head 1 kuadrat per 2G. V2 kuadrat per 2G. V3 kuadrat per 2G. Kayak gini. Oke, kita kan udah punya ini ya di paling outlet
paling kanan ini sama paling kiri ini, itu kan tadi bedanya adalah kita punya beda di sini. Ini kita juga punya beda di sini sih, di sini. Jadi misalnya ini adalah HF ya, HF untuk yang transisi pipa 1 pipa 2. Kemudian ini itu adalah HE, misalnya HF1, HE1. Kemudian ini adalah HF2. Gimana ini? HF2. Jadi perubahan ketinggian dikarenakan dinding batas. Jadi disebabkan luas penampang HF1, HF2. Kalau HE inti, kebalik, HF itu yang untuk gesekan, F friction ya, F itu friction, F itu friction. Untuk HE itu yang luas penampang, HE itu penampang, F itu friction, E itu buat yang penampang. Oke, ini kita tarik garis lurus kanan juga sama, ini adalah HE2. Ini perubahan garisnya ini adalah HF3. Kayak gini. Oke, jadi ini adalah HF1, HF2, HF3 adalah karena adanya perbedaan tinggi tekanan dikarenakan gesekan. Jadi kita punya gesekan pipa 1, pipa 2, pipa 3. Kemudian ini kenapa cuma ada HE1 sama HE2? Karena ini kan tadi berhubungan sama penampang kan perubahannya. Untuk yang pipa 1, pipa 2 kan kita punya transisi perubahan penampang beda. Pipa 2, pipa 3 kita punya perubahan penampang juga sehingga ada HE2. Nah, ini yang pipa 3 kan di outlet kan, berarti dia nggak ada perubahan penampang, jadi lurus kayak gini. Jadi that's why ini nggak ada HE3 di sini. Oke, habis itu dari sini ya, dari paling atas ini ke sini kita sebutnya sebagai sigma H. Sigma kehilangan tenaganya seberapa kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mention menjadi suatu persamaan. Oke, jadi persamaannya itu inlet sama outlet ya, inlet sama outlet. Jadi misalnya ini ada di tengah-tengah, entah itu pipa 2, pipa 3, pipa 4, kita tetap untuk persamaannya adalah pipa 1 sama yang inlet sama yang outlet. Di inlet sama outlet. Jadi nggak perlu membayangkan banyak ada pipa di sini. Nantinya kalau misalnya ada soal gitu kan, ada pipa 3, pipa 4, pipa 5, terus gimana cara membuat rumus persamaan Bernoulli-nya. Intinya sama konsepnya, pipa inlet sama pipa outlet aja yang nanti dibikin persamaannya. Pipa inletnya adalah tekanan P1 per gamma tambah V1 kuadrat per 2G plus Z1. Outletnya adalah tekanan, kecepatan, V3 plus Z3 ya, Z3. Nah, ini ada ditambahnya sigma HF. Jadi pengaruh dari pipa di tengah-tengah itu, entah itu nanti ada pipa 2, pipa 3, ada pipa 4, itu ada sigma HF di sini. Jadi ini kayak apa ya, akumulasi. Sigma HF plus sigma HE, sigma HE. Jadi sigma HE di sini HE1, HE2 itu berapa? Sigma HF-nya itu HF1, HF2, HF3. Ini adalah dikarenakan kita punya 3 penampang, berarti ini ada HF1, HF2, HF3. Karena ini ada perubahan penampangnya cuma 2 kali, berarti kita punya HE1 sama HE2. Oke, kurang lebih seperti itu kalau misalnya nanti diminta untuk membuat persamaan Bernoulli pada suatu sistem pipa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Untuk gambar persamaan Bernoulli sistemnya. Ada yang ngechat ya, saya nggak bisa baca di ini aja, langsung aja biar ada suaranya. Ada yang resen Pak itu. Kenapa?
Wisna langsung ngomong aja, Wisna. Iya, langsung ngomong Nah, aja. Oke. Pak mau tanya untuk contoh soal yang sebelumnya. Oke. Slide tadi Pak, setelah ini. Ya, itu kan yang P1 gamma itu kan gamma itu rho kali G kan. Yes. Bukannya kalau rho itu 1000, tapi kok di situ ditulis 100. Gimana itu? Ya ini. Oh, ini satuannya aja kayaknya, satuannya. Satuannya biar sama ke meter. Masa jenis itu kalau misalnya satuannya 100 itu satuannya apa ya? Yang masih ingat ya? Masa jenis saya lupa kalau misalnya 100 itu satuannya kilogram per sekian sentimeter atau meter ya. Jadi intinya yang di sini itu kita pengen nyari berat jenis kan, berat jenis airnya dari massa jenis sama gravitasinya. Cuman yang kenapa ini 100 itu satuannya. Kenapa ini 100? Coba saya cek terlebih dulu ya. 100 harusnya. Tapi kalau misalnya satuannya yang biasa itu kita bisa sebutnya 1000. Kan ada juga yang massa jenisnya itu kita bisa mention kayak cuman 1 kayak gitu. Tapi satuannya beda. Nah, tadi kenapa pertanyaan itu adanya 100 bukan 1000? Satuannya yang membedakan. Sehingga kita dapat satuan yang sama, kita punya hasil P1 per gamma ini dapatnya 20 kayak gitu. Cuma saya belum nemu. Ntar kalau misalnya saya udah nemu satuan yang pas, saya mention di grup. Siapa tadi? Iya Pak, makasih. Oke. Jadi kurang lebih caranya seperti itu. Pak mau nanya Pak. Iya. Saya masih bingung Pak cara nentuin garis tekanan itu Pak. Itu pasti miring ke bawah apa gimana Pak? Iya, biasanya miring ke bawah. Itu kan kita pengen nyari ini kan kehilangan tenaga. Kehilangan tenaga biasanya kan dia slope-nya ke bawah gini. Slope-nya ke bawah. Menurun gitu loh, menurun. Jadi kita pengen tahu sketsanya nanti seberapa kehilangan tenaga yang ada kayak gitu. Misalnya ada contoh lagi nggak ya? Tapi slope-nya seringnya ke bawah. Seringnya berarti ada yang ke atas Pak? Beberapa case kalau misalnya enggak sih ke bawah biasanya, jarang yang ke atas itu kayak misalnya tadi ini case yang untuk menandakan bahwa ada perubahan penampang itu dia ke atas, tapi ke atasnya cuman kayak buat naikin elevasi doang, cuman nanti ketika dia bikin slope-nya tetap ke bawah. Pak kalau pipa kemiringan pipanya nggak ngaruh Pak berarti ya? Kemiringan pipa enggak ngaruh. Dia ngaruhnya ke sistem apa ya istilahnya, diameter dan lain-lain, sama perubahan penampang. Karena untuk yang persamaan Bernoulli, ketika kita pengen nyari kehilangan tenaga, kehilangan energi gitu kan di sistem pipa ini, kan kita pengen tahu yang friction ini sama penampang ini kan, yang dua ini HF sama HE ini. Jadi kalau misalnya di sini ada banyak perubahan penampang, berarti kita punya HE-nya nanti ada banyak kehilangan tenaga dikarenakan penampang. Tapi kalau kita cuman punya pipa satu kayak gitu, dia tetap punya kehilangan tenaga cuman dari friksinya ini. Dia nggak punya kehilangan tenaga dikarenakan perubahan penampangnya. Karena ini punya banyak perubahan penampang, maka kita differentiate, jadi kita bedain di mana HF, di mana HE. Kayak gitu. Oke Pak. Oke. Jawab. Oke, ada pertanyaan lain? Terkait persamaan Bernoulli? Gambarnya sih sebenarnya. Kalau misalnya ngitungnya sebenarnya tinggal masukin rumus doang kan sebenarnya.
Ya rumus-rumusnya doang. Kalau misalnya udah punya konsep kayak gini, dapat rumusnya ini, entah itu sebanyak apapun pipanya nanti, sepanjang apapun dengan beberapa penampang yang ada. Kalau misalnya udah tahu prinsip konsepnya kayak gini, saya pikir gak masalah ya cara ngitungnya. Gini ada banyak contoh sih, tapi kayaknya kalau misalnya dibahas semua nggak cukup waktunya. Oke, ini sebenarnya banyak contohnya, cuman saya udah punya videonya juga. Jadi kalau misalnya mau dibahas atau mau lihat bahasanya secara asinkron, bisa setelah ini pertemuan kuliah ini. Oke, kurang lebih untuk persamaan Bernoulli kayak gitu prinsip konsepnya sama contoh-contoh soal sama contoh gambar. Sebenarnya yang paling krusial di sini cara gambarnya sih, cara gambar. Kalau ngitung ya kurang lebih kayak gitu doang kan. Kita udah punya rumusnya, tinggal masuk-masukin aja. Cuman kalau kita misalnya udah tahu rumus tapi kita nggak tahu konsep gambarnya ini, biasanya kita salah. Kebanyakan salahnya mungkin di ini ya, kehilangan tenaganya ini. Karena untuk prinsip Bernoulli kita kan pengen nyarinya ini kan, pengen nyarinya ini. Meskipun parameter lain juga penting, tapi kan kita bisa bedain pressure head, velocity head sama elevation di masing-masing sistem. Cuman kalau elevation ini kehilangan tenaga ini, kalau misalnya kita nggak tahu diagram-diagram ini agak susah buat menentukan rumusnya seperti apa. Jadi misalnya ini ada pipa apa ya, pipa satu, sorry.
tadi kelempar di saya kayaknya. Iya, Pak. Sampai mana tadi ya? Saya tadi tiba-tiba nerusin aja sampai akhir. Sampai mana tadi? Ada yang masih inget ya? Hmm, wait, ini masih recording ya? Tadi saya kelemparnya waktu bahas apa ya? Ini udah ada belum? Yang ini tadi layar ini saya jelasin tadi itu. Udah tadi, Pak. Enggak, maksudnya ini loh yang ada teks ini itu. Sebenarnya belum deh, Pak. Oke, jadi yang untuk persamaan kinematik itu kan persamaan kinetik, momentum sama Bernoulli kan itu satu kesatuan, satu kesamaan sistem gitu kan dari pipa inflow sama outflow kayak gitu. Kalau kinematik kita berdasarkan sama penampang sama kecepatan. Kalau yang momentum adalah massa dengan perubahan kecepatan. Kalau misalnya Bernoulli kita punya elevasi, kita punya pressure tekanan, kita punya velocity dengan rumus seperti ini, P per gamma plus V kuadrat per 2G plus Z. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang integrasi sistem dalam pipa untuk kinematik, momentum sama Bernoulli. Untuk yang slide ini. Oke, ada pertanyaan nggak setelah terkait masalah ini? Bernoulli dan teman-temannya. Nggak ada ya?